Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. How's life today? I hope all of you be healthy, right? Okay. Before we start our class, let me check our attendance first. Okay. Anggi Maulida, Hadir, Pak. Muhammad Lutfi Ahya, Ahmad Fadoli. Oke. Kalau kalian semua udah hadir di kelas ya. Nah, selanjutnya apakah kalian tahu apa pelajaran kita pada pagi hari ini? Tahu, Pak. Oke, karena saya sudah memberikan slide gitu kan di depan itu, maka pelajaran kita pada pagi hari ini kita bakalan bahas tentang simple past tense. Nah, untuk apakah anak-anak tahu apa itu simple past tense? Untuk apa digunakan simple past tense itu? Nah, sekarang saya telah menunjukkan suatu gambar untuk mengungkapkan bagaimana cara kita mengungkapkan simple past tense itu. Kayak pertanyaan-pertanyaan yang ada di TV ini seperti what did you do yesterday? Nah, dari pertanyaan what did you do yesterday ini itu menunjukkan bahwa simple past tense itu membahas tentang aktivitas yang sudah berlalu atau aktivitas yang sudah lampau dan berakhir di masa lalu. Nah, seperti what did you do yesterday? For example, I played football yesterday. And where did you go last weekend? I go to market last weekend. And when you wear shoes, I wear shoes yesterday. Or I wear shoes last year. Okay, for the next is for this. Untuk tujuan pembelajarannya, untuk pertemuan kali ini tujuan pembelajaran itu ada untuk today, untuk show be able to identify for and use the simple past tense correctly to describe past events and experience. Nah, simple past tense itu untuk mengidentifikasi, yaitu untuk mengetahui apa itu simple past tense dan untuk mengetahui apa rumus-rumus dari simple past tense, dan selanjutnya nanti kita bakal bahas di slide-slide selanjutnya. Oke, untuk definition atau definisi dari simple past tense itu sendiri, jadi simple past tense is a verb tense used to describe action, event, or situation that start and finish at a specific time in the past. Nah, simple past tense itu yaitu suatu kerjaan atau suatu aktivitas yang terjadi di masa lampau, yang terjadi di masa lalu gitu. Nah, seperti aktivitas seperti acara atau situasi yang kita kerjakan di masa lampau. Nah, untuk contohnya itu, for example, is like I played football yesterday. She visited her grandmother last weekend. They watched a movie last night. And the others example. For the next
And the formula for the simple past tense is the first line is the for positive sentence, then subject plus verb to plus object. And for the negative sentence is the subject did plus not plus object. And for interrogative sentence atau untuk kalimat pertanyaan itu ada did, subject, verb 1, and object. For example, saya akan memberikan contoh untuk yang positive sentence. Yang positive sentence-nya itu ada contohnya itu seperti you play football yesterday. Yang di sini yang mulanya yang di simple past tense itu dia harus menggunakan kata kerja kedua. Yang untuk positive sentence-nya itu seperti you play football yesterday. Yang play kata kerja pertama ditambahkan ed jadinya kata kerja kedua play. Seperti you play football yesterday. And for negative sentence is you did not play football yesterday. Or we can say is you didn't play football yesterday. And for interrogative sentence is did she play football yesterday? Nah, untuk yang negatif sama interrogative sentence-nya itu yang tadinya yang di positive sentence-nya itu dia menggunakan kata kerja kedua. Nah, yang untuk di negative sentence sama interrogative sentence-nya itu dia menggunakan kata kerja pertama. Nah, yang mulanya di kata kerja yang di positive sentence dia bilang play, maka di negatif sama interrogative sentence dia bilang play. Nah, yang untuk di interrogative sentence ini dia yang awalnya did itu ada di kedua, di urutan kedua, maka di interrogative sentence itu dia dipindah ke urutan pertama. Jadi did you play football yesterday itu menandakan bahwa dia kalimat tanya. Next. Okay. And the next is regular verb sama irregular verb. Nah, di simple class itu sendiri ada regular verb sama irregular verb. Nah, apa sih itu regular verb? Regular verb adalah kata kerja yang membentuk simple past tense dengan cara menambahkan ed atau d di akhir kata dasar. Contohnya seperti yang saya bilang tadi itu play menjadi play, watch menjadi watch, jika ditambahkan ed di akhirnya gitu. Nah, aturan pembentukan untuk regular verb itu sendiri umumnya yang ditambahkan ed itu misalnya seperti work menjadi worked, work, play menjadi played. Nah, jika kata beralihkan d maka dia ditambahkan d. Jika kata dalam kata tersebut dia beralihkan e saja, maka dia cuma ditambahkan d saja. Contohnya seperti like, dia beralihkan e. Nah, maka dia bakalan ditambahkan menjadi like gitu. Seperti like juga menjadi likes. Nah, jika untuk selanjutnya jika berkalikan konsonan plus y diubah menjadi i lalu tambah ed. Contohnya itu seperti study menjadi studied, try menjadi tried. Dan yang lainnya itu jika berkalikan satu vokal plus satu konsonan kecuali w, x, y
gandakan konsonan lalu tambah ed. Contohnya itu seperti stop, stop gitu. P itu dilambangkan. Contohnya stop, stopper, jadi stop dibacanya. And plan jadi plan gitu. And for yang regular verbs yaitu untuk yang irregular verbsnya itu adalah pengerjaannya itu adalah kata kerja yang tidak mengikuti aturan. Jadinya irregular verb itu dia kata kerjanya itu dia tidak beraturan gitu. Jadinya dia tidak reguler, tapi dia reguler. Dia tidak beraturan seperti yang irregular tadi itu. Yang kata kerja pertama, kedua, ketiganya itu dia tidak beraturan. Yang dia regular verb. Contohnya itu seperti go, when, gone. Dia kata kerjanya itu tidak beraturan. Seperti go, when, gone yang berartikan pergi, eat and eaten yang berartikan makan, see, saw, seen yang artinya melihat, buy, bought, membeli, come, can, yang berartikan makan. Jadi untuk kita membedakan regular sama regular verb itu, kalau yang reguler dia mengatakan kata kerjanya dan kata kerja pertama, kedua, dan ketiga. Dan yang regular verb itu dia kata kerjanya itu dia tidak beraturan dari kata kerja pertama, kedua, dan ketiga. Jadinya dia bebas dan caranya itu dia harus dihafal untuk irregular verb. Oke, untuk selanjutnya untuk ketahanan waktu yang digunakan dalam simple past tense itu, karena simple past tense itu dia menunjukkan tentang kejadian atau aktivitas yang terjadi di masa lalu atau yang terjadi di masa lampau gitu. Maka untuk ketahanan waktu yang digunakan itu seperti ada yesterday, last night, last week, last month, or last year, ago, 2 days ago, 2 weeks ago, 3 weeks ago, in 2020 or in the 2010. And the last is when I was, maybe all of you understand about keterangan waktu yang digunakan ya. Dia menggunakan kata-kata kerja yang kemarin gitu, yang sudah terjadi atau kata kerja lampau. Nah, untuk sekarang itu teman-teman coba buat kalimat ini menjadi simple past tense yang benar. Berarti contohnya itu yesterday I visited my uncle. Oke, untuk silakan teman-teman buat sentence ini menjadi simple past tense. Saya kasih waktu selama 3 menit. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Oke, untuk kerjaan yang nanti itu teman-teman bisa untuk kerjaan di rumahnya itu nanti supaya teman-teman lebih paham lagi tentang simple past tense. Teman-teman bisa buat 10 contoh 10 example of simple past tense that include positive, negative, and interrogative sentence. Oke, nah, untuk menambah pemahaman teman-teman saja. Oke, kita lanjut selanjutnya. Oke, nah
tadi untuk conclusionnya itu jadi simple past tense itu pengertiannya itu adalah suatu adalah kata kerja yang digunakan yang untuk mengungkapkan aktivitas yang terjadi di masa lalu atau yang terjadi di masa lampau. Nah, untuk formulanya itu tadi ada object sentence, ada relative sentence, dan ada yang interrogative sentence. Nah, oke. Dan untuk kita mengetahui bahwa kalimat tersebut adalah simple past tense itu tadi ada keterangan waktu seperti yesterday dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu ada regular sama irregular verb. Untuk kita memahami mana reguler, mana kata kerja yang reguler sama irregular verb itu, cukup kita mengetahui bahwa regular verb itu adalah kata kerja yang menggantikan dan irregular verb itu adalah kata kerja yang tidak menggantikan. Contohnya untuk irregular verb yaitu seperti play gitu. Dan untuk contoh yang untuk irregular verb itu seperti eat and eaten. Oke, sekian untuk hari ini. And I do apologize for the mistake in the last I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.